Kita berjumpa lagi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin membagikan satu informasi. Ini terkait dengan penerimaan siswa baru ya Bapak Ibu. Tidak terasa memang tahun ajaran baru akan segera dimulai ya untuk tahun 2025-2026. Dan bagi Bapak Ibu para orang tua tentu mempersiapkan segala sesuatunya agar anak-anaknya bisa diterima ya di sekolah yang dituju tentu. Tetapi mohon diingat ini ada beberapa jalur ya untuk penerimaan ya sistem penerimaan murid baru. Seperti biasa ada 4 jalur, jalur domisili, kemudian prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, keempat jalur itu tentu memiliki persyaratan masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi ini silahkan nanti disimak ya. Saya akan sampaikan persyaratan dari 4 jalur ini yang tentu untuk diketahui oleh para orang tua yang akan menyekolahkan ya anaknya di tahun ajaran baru ini. Untuk itu silakan nanti disimak ya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan obrolan kita persyaratan terkait penerimaan murid baru merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 ya tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menetapkan peraturan baru ya nomor 3 tahun 2025 di mana sistem penerimaan murid baru ini menjadi rujukan ya ketika nanti Bapak Ibu akan menyekolahkan anak-anaknya. Jadi ada 4 jalur, terutama ada syarat umum dan syarat khusus serta mekanisme pembobotan nilai untuk jenjang SD, SMP, dan SMK. Nah, berdasarkan pasal 6 disebutkan penerimaan murid baru itu dilaksanakan mulai 4 jalur utama, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dalam pasal 7 disebutkan jalur prestasi tidak berlaku untuk SD, Bapak Ibu ingat ya. Jadi untuk prestasi itu tidak berlaku untuk SD. Nah, selain itu keempat jalur itu dikecualikan untuk sejumlah sekolah khusus ya. Seperti sekolah luar biasa, sekolah layanan khusus, sekolah di daerah 3T, dan sekolah dengan jumlah anak usia sekolah yang terbatas. Jadi belum tentu ini akan berlaku ya keempat jalur itu di mana dalam kondisi yang saya sebutkan tadi. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke persyaratan umum untuk usia dan ijazah ya. Dalam hal tersebut disebutkan juga syarat umum penerimaan murid baru, batas usia dan kelulusan dari jenjang sebelumnya, yakni dibuktikan dengan akte kelahiran dan ijazah atau surat keterangan lulus. Ya, jadi kalau ijazah nanti belum keluar, Bapak Ibu bisa menggunakan surat keterangan lulus sementara ya. Kemudian akte kelahiran jangan lupa. Nah, jenjang SD kelas 1 ini batas usianya Bapak Ibu batas usia normal ya. Itu 7 tahun ya. Atau minimal 6 tahun, bahkan bisa 5 tahun 6 bulan jika anak itu menunjukkan bakat dan kesiapan khusus yang dibuktikan dengan rekomendasi psikolog atau dewan guru. Tidak ada rekomendasi. Jadi yang normal itu 7 tahun sebenarnya Bapak Ibu, tetapi yang 5 tahun 6 bulan juga bisa. Tapi harus menyertakan rekomendasi baik itu psikolog, kalau tidak ada psikolog dari dewan guru yang ditunjuk gitu ya. Kemudian untuk jenjang SMP, batas usia maksimal adalah 15 tahun dan telah lulus SD ya. Jadi syaratnya telah lulus SD, usianya maksimal 15 tahun. Kemudian jenjang SMA SMK, batas usia maksimalnya 21 tahun dengan kelulusan SMP ya. Jadi bawa ijazah SMP atau surat keterangan lulus dari SMP kalau untuk melanjutkan ke SMA atau SMK. Kemudian sekolah kejuruan yang juga dapat menetapkan syarat tambahan sesuai bidang keahlian. Jadi untuk khusus untuk SMK boleh ya menetapkan syarat tambahan ya sebagai bidang keahlian. Kemudian kita lanjutkan bagi Bapak Ibu. Meski begitu dalam pasal 15 disebutkan batas usia itu tidak berlaku untuk penyandang disabilitas ya.
sekolah luar biasa, layanan khusus, serta sekolah di daerah 3T itu tidak berlaku untuk batas usia. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita langsung ke jalur tadi ya. Yang pertama jalur domisili dulu ya. Nah, KK minimal setahun. Kartu keluarga minimal setahun. Jadi untuk jalur domisili, calon murid baru wajib memiliki kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum mendaftar. Ya, jadi ini masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi minimal 1 tahun sebelum mendaftar di domisili tersebut, gitu ya. Nama orang tua dalam KK harus sesuai dengan dokumen lain. Jika berbeda, harus dibuktikan lewat akte kematian, perceraian, atau kondisi lain yang disahkan pemerintah daerah. Anak yang berdampak bencana dan tidak memiliki kakak, ini bisa menggunakan surat keterangan domisili selama telah tinggal di lokasi minimal 1 tahun. Oke. Nah, kakak baru yang terbit kurang dari 1 tahun, nah, Bapak Ibu kan bisa punya kakak baru nih, tapi terbitnya kurang 1 tahun, ya, tetap sah digunakan jika perubahan disebabkan penambahan anggota keluarga, perpindahan atau kehilangan dokumen, ya. Namun wajib dilampirkan kakak lama atau surat kehilangan dan akan diverifikasi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dukcapil. Nah, itu Bapak Ibu untuk jalur domisili. Kemudian untuk jalur afirmasi sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kartu bantuan pemerintah. Jadi untuk jalur afirmasi, calon murid baru harus memiliki kartu peserta program bantuan pemerintah seperti KIP atau terdaftar di DTKS. Surat keterangan tidak mampu atau kepesertaan BPJS tidak cukup sebagai bukti. Gitu. Nah, untuk disabilitas dibutuhkan kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dokter ya, atau dokter spesialis. Nah, itu Bapak Ibu untuk afirmasi. Kemudian jalur prestasi. Nah, prestasi yang diakui dibagi menjadi dua, ada akademik, ada non akademik ya. Nah, jenis akademik mencakup nilai rapot 5 semester. Nah, kemarin ada wacana, ada informasi bahwa rapot tidak lagi menjadi persyaratan. Ternyata bukan begitu ya, di regulasinya ada. Itu 5 semester untuk rapot. Serta prestasi lomba sains, riset, dan inovasi. Seperti non-akademik, termasuk pengalaman sebagai ketua OSIS, atau organisasi kepanduan, pramuka, prestasi seni, budaya, olahraga, dan lainnya. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan untuk jalur prestasi. Nah, siapa yang memvalidasinya? Nanti yang memvalidasi dan kurasi adalah dilakukan oleh pemerintah daerah atau kementerian, mungkin dinas ya. Namun nilai rapot dan pengalaman kepemimpinan tidak memerlukan kurasi. Nah, prestasi yang belum divalidasi masih bisa diusulkan tuh paling lambat April oleh calon penerima. Jadi kemarin harusnya ya. Jadi sekarang udah bulan Mei ya. Tapi paling tidak itulah informasinya seperti itu ya. Nah, pemerintah daerah atau Pemda diperbolehkan menyelenggarakan tes berstandar tambahan untuk memperkuat jalur prestasi. Penilaian prestasi akan dibobot berdasarkan level kejuaraan, kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional, dan tidak boleh mempertimbangkan atlet sekolah asal. Jadi, Bapak Ibu yang anak-anaknya menjadi juara kabupaten, juara provinsi, itu bisa ya untuk nanti sebagai bahan pertimbangan pada jalur prestasi ya ketika akan masuk sekolah. Nah, dokumen bukti prestasi meliputi rapot. Nah, ada rapot nih 5 semester itu ya. Surat keterangan peringkat kalau ada ya, piagam lomba hingga surat pengangkatan sebagai pengurus OSIS misalnya. Nah, hanya prestasi dalam 3 tahun terakhir yang diakui. Jadi 3 tahun sebelumnya. Nah, berarti kalau penerimaan sekarang 2025 berarti 2023, 2004 dan 2025. Itu ya. Bagaimana yang jauh-jauh sebelumnya belum nggak diakui itu Bapak Ibu. Jadi walaupun berprestasi tapi 5 tahun yang lalu itu tidak termasuk ke situ. Yang diakui adalah 3 tahun terakhir ya. Oke. Nah, sekarang jalur mutasi. Nah, tugas orang tua dan anak guru Bapak Ibu. Nah,
calon murid dari jalur mutasi wajib menyertakan surat penugasan dari instansi tempat orang tuanya bekerja, serta surat pindah domisili dari pejabat berwenang. Jika mutasi karena anak guru, diperlukan surat tugas sebagai guru dan kartu keluarga. Surat penugasan orang tua harus diterbitkan paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Oh, begitu ya. Itu Bapak Ibu, jadi jangan dadakan gitu ya. Tuh ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan ya, informasi terkait sistem penerimaan murid baru melalui 4 jalur, dan sudah saya sampaikan tadi ya beberapa persyaratan di masing-masing jalur ya. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal dipilih dan dipilah ya, akan memasuki mulai jalur apa gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga informasi sederhana ini dan singkat ini bisa membantu dan tentu mencerahkan ya bagi Bapak dan Ibu, terutama khususnya orang tua yang akan melanjutkan anak-anaknya ke sekolah. Terima kasih ya. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.